Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tio Bagas Koril. Kali ini saya akan menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Yang pertama, apa sih definisi dari Society 5.0? Agar Society 5.0 dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya atau yang disebut dengan virtual space dan ruang fisik. Lanjut ke kompetisi karir profesional di bidang IT di era 5.0. Teknologi yang berkembang pesat saat ini sudah pasti menjadi isu hangat yang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan. Terlebih lagi di era yang akan disebut dengan Society 4.0, pada perubahan inilah yang dikatakan sebagai titik tengah umat manusia dengan mengetahui cara manusia bisa terus mengembangkan serta menyeimbangkan majunya teknologi-teknologi yang luar biasa dengan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Era ini menuntut dapat kompeten dan siap dalam keterampilan pada era 4.0. Terdapat berbagai aspek keterampilan yang akan sangat dibutuhkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan sukses di era kedepannya. Seperti yang pertama itu critical thinking, yang kedua communication, yang ketiga planning and wise work, yang keempat mental flexibility, yang kelima self leadership, yang terakhir teamwork efektif. Yang pertama itu adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis ialah sesuatu kata atau kalimat yang banyak kita dengar dan juga jumpai. Juga menjelaskan bahwa critical thinking juga menjelaskan bahwa terdapat pada manusia yang itu proses mental menganalisis dan juga mengevaluasi informasi. Yang kedua itu communication. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yang disebut communicare, yang artinya menyampaikan. Yang ketiga, planning and ways of working. Perencanaan atau biasanya disebut planning, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk dapat menentukan berbagai hal-hal yang ingin digapai ataupun suatu tujuan ke depannya yang ingin dicapai. Yang keempat, mental flexibility. Mental flexibility adalah suatu kemampuan seseorang untuk merekonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan dalam banyak hal seperti respons spontan terhadap tuntuan situasi yang selalu berubah secara radikal, dan juga salah satu cabang dari kemampuan kognitif dalam memikirkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi mental flexibility adalah membuat seseorang berpikir dengan terbuka dalam menanggapi sesuatu dengan spontan. Lanjut, self leadership. Self leadership secara umumnya adalah suatu keterampilan untuk mengenal, mengidentifikasi, dan juga dapat mengarahkan diri untuk dapat mencapai suatu hal yang diinginkan atau goals yang mencakup apa yang dituju. Lanjut, yang terakhir, teamwork effectiveness. Efektif tim kerja ditentukan oleh beberapa faktor. Kerjasama tim yang produktif yaitu saling memiliki rasa percaya diri dalam diri mereka. Mereka yakin bisa berhasil. Keefektivitas dalam kerjasama tim dapat didasari dan dialami pada hasil output yang produktif dan kepuasan pribadi. Suatu kepuasan dalam kemampuan kerjasama tim yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi pada kelompoknya ataupun pada anggotanya, sehingga dapat mempertahankan keanggotaan dan komitmen pada kelompok tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.